Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rofek Pambudi, bisa dipanggil Rofek dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 52014210073. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang makalah analisis yang saya buat. Eh, Untuk yang pertama di daftar isi, saya membahas tentang hubungan manusia dan teknologi, Society 5.0 dan revolusi industri 4.0, dan yang kedua dampak positif kemajuan teknologi, ketiga dampak negatif kemajuan teknologi, keempat konsep dasar IoT dan Big Data, kelima pemanfaatan IoT dan Big Data dalam kehidupan keseharian, keenam, konsep dasar Artificial Intelligence atau AI, dan yang terakhir pemanfaatan AI dalam kehidupan keseharian. Untuk yang pertama ini saya membahas tentang hubungan manusia dan teknologi Society 5.0 dan revolusi industri 4.0. Nah, di sini saya membahas tentang penerapan mesin konversi energi dalam turbin angin. Nah, di yang dimana turbin angin ini termasuk salah satu mesin konversi energi yang mesin atau alatnya itu dipergunakan bagi manusia untuk mengubah suatu bentuk energi tertentu ke bentuk energi lainnya. Jadi, turbin angin ini bisa yang awalnya bertenaga angin diganti jadi tenaga listrik. Terus yang kedua ini eh, materi tentang dampak positif kemajuan teknologi. Di sini saya membahas tentang dampak positif mesin CNC bagi mahasiswa. Nah, sebelumnya untuk mesin CNC ini mesin kayak kontrol numerical kontrol dalam mesin teknik mesin lunas. Nah, di dalam pembahasan ini saya mengacu kepada kemajuan teknologi masa kini semakin berkembang pesat karena pengetahuan dan teknologi mewajibkan kalangan pendidikan yang tinggi dan dapat memperbarui kemampuan dan penguasaan teknologi. Terus dengan adanya mesin CNC ini yang dapat diterapkan pada mata kuliah, mahasiswa diharapkan mengerti peradaban antara mesin konvensional dengan CNC. Terus yang ketiga, ini materi tentang dampak negatif kemajuan teknologi. Nah, di sini saya membahas tentang dampak negatif mesin bubut konvensional bagi mahasiswa. Nah, untuk mesin bubut konvensional ini berbeda dengan mesin CNC. Kalau mesin CNC kita menggunakan IoT atau bisa digunakan, ya intinya nggak bergantung dengan manusia. Kalau di mesin bubut konvensional ini bergantung dengan manusia. Jadi mesin bubut ini terbuat dari logam yang dipergunakan untuk menyayat satu benda kerja yang memutar karena pencengkaman gerakan utama. Terus untuk materi selanjutnya itu adalah konsep dasar IoT atau Big Data. Lalu saya membahas tentang pemantauan terhadap industri dalam manajemen peralatan. Untuk materi ini saya membahas hal tersebut dalam pemantauan terhadap industri dapat memperlibatkan manajemen peralatan saat penting untuk memastikan bahwa peralatan yang digunakan dalam proses produksi atau operasional terjaga kinerjanya dan tidak menimbulkan kerugian dalam perusahaan. Terus materi yang selanjutnya ini pemanfaatan IoT dan Big Data dalam kehidupan keseharian. Di sini saya membahas tentang penerapan IoT dalam sistem keamanan sepeda motor menggunakan sidik jari. Jadi sistem ini keamanannya sepeda motor menggunakan sidik jari yaitu inovasi baru yang apa namanya yang hal baru lah. Terus untuk menjanjikan untuk meningkatkan keamanan sepeda motor. Lalu ketersediaan teknologi ini itu biayanya harus menjadi pertimbangan dalam memiliki sistem keamanan sidik jari. Terus materi selanjutnya ini konsep dasar AI atau Artificial Intelligence. Nah, di sini saya membahas tentang pemanfaatan AI dalam bidang industri dalam komponen chemcell. Chemcell itu apa? Chemcell itu
seperti salah satu komponen penting dalam mesin pembakaran dalam yang terdapat di sepeda motor. Dengan menggunakan teknologi ini, seperti machine learning, sebuah program dapat diprogram untuk melakukan analisis dan optimasi desain komputer secara otomatis. Terus untuk materi selanjutnya ini pemanfaatan AI dalam kehidupan keseharian. Di sini saya membahas tentang pengembangan sistem kendali pergerakan otonomus mobil robot. Di sini saya mengapa mengambil hal tersebut karena pengembangan sistem kendali ini merupakan topik yang sangat menarik di era teknologi saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan PMR semakin meningkat terutama di bagian dalam atau di bagian industri otomotif, logistik, dan manufaktur. Nah, hal-hal tersebut termasuk materi dan eh, pembahasan secara makalah singkat dari saya. Berikut kesimpulan dari hal tersebut karena kesimpulan dari makalah ini yaitu teknologi AI dan IoT harus berkembang dengan pesat dan memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor seperti industri, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. AI dan IoT telah memungkinkan terciptanya solusi yang lebih cerdas, efisien, dan produktif. Eh, Berikut eh, daftar pustaka yang sudah saya terapkan ada beberapa. Mungkin itu saja presentasi dari saya dan cukup terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.